Ini pertanyaan dari Ikhwan Ustaz. Saya adalah karyawan perusahaan multinasional Ustaz. Benar ini Ustaz ya? Bukan poligami Ustaz, benar. Dari kantor ada fasilitas kartu kredit Ustaz. Yang diberikan tapi atas nama pribadi. Prosesnya segala pengeluaran terkait dinas bisa menggunakan kartu kredit dan kemudian akan didaftarkan di sistem sehingga perusahaan yang membayarkannya. Namun, jika telat pelaporannya, kena denda dikenakan kepada karyawan. Selama ini, saya berusaha menghindari kartu kredit ini, sehingga sering ditegur perusahaan karena belum tahu hukumnya. Mohon penjelasannya Ustadz, ini ada notes-nya. Selama ini jika ada pengeluaran, saya pakai uang pribadi dulu dan kemudian dirembes. Hal ini ditegur perusahaan karena jadinya perusahaan tidak bisa tracking keuangannya. Sehingga kadang saya menghindari dinas ke luar negeri karena tidak bisa menalangi terlebih dahulu. Demikian Ustaz, pertanyaannya ada 2, cuman mungkin biar adil ketemu semua, yang dibacakan hanya 1 saja Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Urusan fulus Ustaz Ami. Kalau sudah ada hasilnya bagi zamana. Siap, insyaallah. Nanti urusan janda Ustaz ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelumnya saya ingin mengambil ibrah dari pertemuan dengan beberapa peserta daurah yang tadi sempat konsultasi secara pribadi di ruang yang berbeda dari ruangan ini. Masya Allah, saya menyaksikan beberapa di antara mereka yang sampai harus berlinang air mata karena berat untuk menerima jawaban seputar masalah muamalah Ustaz. Jadi kita tahu kalau orang sudah berkaitan dengan masalah pendapatan itu akan sensitif dengan beda pendapat. Tapi jamaah siap untuk mau mendengar, mau berubah, mau menerima walaupun rasanya sangat. Dan gak semua orang sanggup seperti itu. Ada banyak sekali cerita yang sampai ke saya, orang yang gak berani baca buku saya. Ada 2 buku yang dianggap menakutkan katanya. Pertama buku Ada Apa Dengan Riba. Itu pernah ada salah satu teman yang beli dalam jumlah cukup banyak, terus dihadiahkan ke teman-temannya. Nah salah satu di antara mereka, suaminya itu marah ketika istrinya bawa buku itu ke dalam rumahnya. Sampai ngasih ancaman, rumah tanggamu akan terbakar kalau sampai kamu baca buku ini. Dia nggak berani baca buku itu. Buku yang kedua Fikih ASN. Ini buku pernah ada salah satu kawan menghadiahkan ke temannya yang dia bekerja di dinas perizinan. Tapi orangnya nolak. Saya nggak mau nerima, padahal dikasih gratis. Dan terus terang saya nggak pernah cerita horor di 2 buku itu. Tapi dia ketakutan untuk baca. Jadi memang demikian, terkadang peringatan itu berat untuk didengar bagi sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana fenomena yang terjadi di masa jahiliyah. Orang-orang enggak mau mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditakut-takuti. Ini Muhammad seorang dukun, tukang sihir, orang gila dan seterusnya. Horor ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswarah." Mengapa mereka berpaling dari peringatan yang Allah turunkan?
Ka'annahum humurum mustanfirah. Gambaran mereka itu seperti keledai. Yang dia lari, farrat min qaswarah, lari dari kejaran singa. Seperti zebra, keledai liar adalah zebra. Yang ketika dia melihat singa dari kejauhan dia lari. Itulah gambaran orang yang dia takut terhadap peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, mereka datang ke sini kemudian menyampaikan masalah muamalah yang mereka miliki, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bertentangan dengan apa yang menjadi rutinitasnya. Kesiapan itu luar biasa, saya anggap itu prestasi besar. Dan salah satu di antara jamaah tadi sampai ada yang bilang, terima kasih penjelasan dari Bapak membuat saya mau untuk hijrah, saya jadi mengenal sunnah dan seterusnya. Ini tanda mukmin, Pak. Anda bisa baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Coba kita tampilkan ya. Barangkali Bapak Ibu semoga bisa lebih maksimal semangatnya untuk mau mengenali sesuatu yang baru walaupun kelihatannya itu pahit, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Ketika diturunkan satu surat yang baru, maka di antara orang munafik itu ada yang berkomentar dengan komentar bernada nyinyir. Nadanya nyinyir. Ayyukum zadathu hadhi imana. Siapa di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan adanya surat yang baru ini? Lo imannya bertambah enggak? Kamu imannya bertambah enggak? Dengan nada apa? Nyinyir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana sifat orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Untuk orang-orang yang beriman ketika turun ayat yang baru, surat yang baru, imannya semakin bertambah. Bentuk imannya semakin bertambah bagaimana? Ketika ada perintah baru, ada larangan baru, ketaatan mereka bertambah. Dan itu akan menambah amal mereka sehingga iman bertambah. Karena iman itu bertambah, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati setan. Pada saat ada perintah baru mereka menambah ketaatan sehingga imannya bertambah. Wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira. Sehingga kalau ada di antara jamaah yang kemudian bilang, terima kasih Pak Ustadz, saya baru tahu ternyata selama ini saya salah. Maka bergembiralah Bapak Ibu, semoga itu tanda kita adalah mukmin yang sejati. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, sementara orang yang punya penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang punya penyakit dalam hatinya, maka keberadaan peringatan yang baru tadi semakin menambah kotoran pada hatinya. Di samping kotoran yang sudah ada dalam hatinya. Wa matu wa hum kafirun, dan yang mengkhawatirkan ketika penyimpangan itu semakin jauh, dia mati dalam kondisi kafir. Sehingga ketika ada satu syariat baru yang baru dia dengar, dia tolak, semakin bertambah kefasikan yang dia lakukan, semakin jauh dari Ar-Rahman, dan yang berbahaya sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan gak sedikit Pak orang yang seperti ini kondisinya. Sehingga ketika dikasih peringatan, kemudian mereka komentar, jadi orang kok repot, jadi orang kok susah, dibuat gampang saja. Padahal sebenarnya mereka yang mau mentaati aturan, dialah yang sebenarnya ingin mendapatkan kemudahan, karena yang namanya syariat itu rahmat bagi seluruh alam. Baik, maka terus terang saya memberikan apresiasi yang besar bagi kawan-kawan yang sanggup hijrah, meninggalkan sebagian dari pendapatan dia yang mungkin sangat besar dalam rangka untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya bayangin, andaikan saya jadi dia, mungkin bisa jadi saya juga akan menghadapi kendala yang berat. Tapi ternyata ada di antara jamaah saya yang sanggup seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas sedikit tentang kasus yang tadi disampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kartu kredit yang kita kenal di masyarakat kita itu kan rata-rata 0% bunga. Cuman di sana ada penalti bagi mereka yang telat bayar sesuai dengan deadline.
Dan sebenarnya ini merupakan karakter riba jahiliyah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Zaid bin Aslam. Riba jahiliyah yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Zaid bin Aslam. Bentuk riba jahiliyah adalah diantaranya ada seseorang yang utang kepada orang lain. Si A utang sama si B. Untuk jangka waktu tertentu. Fa'idha halal ajal, ketika jatuh tempo sudah datang dan dia bisa melunasi, maka tidak ada bunga sama sekali, alias 0% bunga. Namun kalau dia tidak bisa melunasi, maka si B akan mengatakan kepada si A, lunasi utangmu, atau kalau tidak, aku tambahkan waktunya dan kau harus menambah jumlah utang yang kau harus bayarkan. Ini praktek riba jahiliyah. Sehingga kalau ada model seperti tadi, Pak, kartu kredit kan 0% bunga. Sehingga kita utang berapapun gak ada bunganya. Cuman ketika kita telat dari deadline, kita kena penalti. Berarti gak ada ribanya dong Pak. Kalau kemudian kita selalu berkomitmen bayar tepat waktu, jangan sampai telat. Jawabannya, justru seperti itulah praktik riba jahiliyah. Sehingga Anda jangan terkecoh dengan keberadaan 0% bunga, tapi lihat adanya klausul penalti, di situ berarti Anda menyepakati klausul riba. Baik, namun begini jamaah. Ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah ketika beliau membahas hadis Barirah. Tersebutlah seorang budak yang bernama Barirah, budak perempuan. Ini budak dijanjikan sama tuannya, kalau kau bisa membayar sebesar 9 uqiyah, maka kau merdeka. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham ya, kalau nggak salah. Ya. 40 dirham atau 4 dinar, 1 uqiyah. Kalau kau bisa membayar 9 uqiyah, kau bebas. Ini yang disebut dengan akad mukatabah. Jadi budak ini statusnya sebagai budak mukatab. Jika bisa menebus dirinya dengan nilai tertentu, maka dia bebas. Akhirnya Barirah datang ke Aisyah, minta bantuan. Kemudian Aisyah menyanggupi. Namun Aisyah minta kepada Barirah, sampaikan kepada tuanmu, kalau nanti sudah saya tebus dan hak walakmu jadi milikku, akan aku lakukan. Akhirnya Barirah menyampaikan kepada tuannya, namun ternyata tuannya tidak bersedia. Mereka tetap bersikukuh hak walaknya Barirah milik tuannya. Jadi hak walak ini penting jamaah, makanya jadi bahan rebutan. Hak walak itu adalah hak ketika ada seseorang membebaskan budak, maka nanti dia punya hak nisbah. Budak ini dinisbahkan kepada sukunya. Misalnya si A, Al-Qurashi, berarti dia mantan budak Quraisy, maulahum, mantan budaknya Quraisy. Kemudian apabila budak ini meninggal dalam posisi dia tidak punya ahli waris, maka seluruh hartanya diambil oleh orang yang membebaskannya, yang punya hak wala. Sehingga hak wala ini rebutan. Ketika Nabi SAW mendengar kasus Aisyah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, khudhiha washtariti lahumul wala fa innal wala aliman a'taqa. Sudah beli saja itu Barirah, kau bebaskan Barirah dan terima saja hak wala yang diinginkan oleh tuannya Barirah, karena apapun itu yang namanya hak wala adalah hak bagi mereka yang membebaskan. Kesimpulan dari kejadian ini, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, bahwa apabila ada orang yang melakukan akad yang mubah, tapi di situ ada klausul yang batil, dan klausul batil itu sifatnya sepihak, tidak kita inginkan, tapi diajukan oleh salah satu pihak, dan kita tidak mengendaki itu. Kemudian memungkinkan untuk dihindari, maka akad boleh dilangsungkan dengan ketentuan jangan sampai klausul batil itu terwujud. Artinya keberadaan klausul batil tidak menyebabkan akad yang mubah jadi batil. Insya Allah bisa dipahami ini? Insya Allah bisa ya? Baik. Nah, kemudian di sini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, apabila ada akad mubah yang dibutuhkan oleh seorang muslim,
Namun dalam akad mubah itu ada klausul batil, sifatnya sepihak dan memungkinkan untuk kita hindari. Berarti ketentuannya ada 3. Akad yang batil, akad yang mubah mengandung klausul yang batil. Boleh diambil dengan syarat 1 dibutuhkan, 2 yang kedua sifatnya sepihak, yang ketiga memungkinkan untuk dihindari, maka boleh dilakukan. Contoh yang paling banyak kita jumpai, listrik pasca bayar, kemudian PDAM, PAM, kemudian komunikasi pasca bayar. Anda pakai dulu, setelah itu baru bayar. Di situ kalau ada klausul seperti ini, Anda pakai listrik, kemudian di akhir bulan nanti sampai deadline-nya tanggal 10 harus bayar rekening listrik. Jika telat kena denda. Denda itu riba atau bukan? Masuk riba. Sudah? Denda itu termasuk riba. Namun listrik kita butuhkan. Sudah? Dan jual beli listrik itu halal atau haram? Listrik itu halal atau haram? Boleh dimakan? Akad jasa listrik hukumnya mubah, sudah? Akad mubah tapi ada klausul batil. Yaitu klausul riba, jika Anda telat bayar rekening listrik, Anda kena denda sekian. Itu klausul riba. Dan mau tidak mau itu kita sepakati. Karena sifatnya searah. Bapak tidak akan diajak untuk berdiskusi menetapkan klausul yang ada. Kita sebagai konsumen hanya bisa centang, setuju, tidak, setuju, centang. Next, selesai. Yang disebut dengan akad id'an, akad yang sifatnya searah. Sudah? Dalam posisi ini diperbolehkan karena memenuhi 3 syarat. Dibutuhkan. Yang kedua apa tadi? Akad batil sifatnya searah. Mungkin enggak denda ini dihindari? Dengan cara apa? Anda bayar tepat waktu. Ketika kondisinya seperti itu boleh dilakukan. Melebar dikit Pak, sampai pada kondisi kartu kredit. Ini kartu kredit boleh nggak kalau kayak gini? Akad dasar dalam kartu kredit itu apa Pak? Akad utang. Akad asalnya adalah akad utang. Baik. Dalam akad utang itu ada klausul denda. Akad utang mubah atau tidak Pak? Mubah. Namun di situ ada klausul denda. Klausul denda ini tidak mungkin Anda bisa hilangkan. Anda tidak akan pernah diajak diskusi untuk membahas rincian klausul dalam persyaratan itu. Mau ya centang, kalau nggak mau ya sudah. Bank sudah punya sistem. Sudah? Terus boleh nggak Pak saya mengambil ini? Gunakan 3 syarat tadi. Anda butuh nggak dengan kartu kredit ini? Kalau memang sangat Anda butuhkan, saya mau tidak mau bertransaksi di luar negeri harus menggunakan jaringan yang verified by. Ada yang Mastercard, ada yang Visa. Sehingga tidak berlaku untuk kartu debit. Bisanya hanya kartu kredit. Dan hanya dengan 1 jalur ini saya bisa bertransaksi. Untuk membeli tiket pesawat, untuk booking hotel, dan transaksi yang lainnya. Nggak ada cara yang lain. Berarti Anda membutuhkan hal ini. Sementara Anda harus bertugas ke luar negeri, Anda harus bertransaksi dengan orang luar dan seterusnya. Untuk sementara hanya bisa 1 jalur itu. Jika memang demikian, berarti alasan dibutuhkan ada. Yang kedua dan 3 jelas ya. Itu berasal sepihak dan memungkinkan untuk dihindari. Maka insya Allah dengan melihat kondisi ini Anda boleh mengambil. Tapi kalau nggak butuh, misalnya kayak gini ya. Ini sempat ada pertanyaan ke saya. Pak, teman saya nguji saya kayak gini. Dia buka Amazon. Setelah itu dia bilang gini, coba belikan saya buku ini tanpa kartu kredit. Jawabannya nggak bisa, karena pembayarannya hanya menggunakan kartu kredit. Toh berarti kartu kredit itu keharusan. Terus temannya tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Tanya sama temannya, kamu butuh buku ini enggak? Enggak, ya sudah selesai. Kamu enggak butuh dia, ngapain harus belanja itu kan? Maka pertimbangkan, Anda itu butuh enggak menggunakan kartu kredit? Kalau enggak mendesak, enggak butuh, ya dihindari. Tapi kalau butuh atau bagian dari peraturan perusahaan dan Anda harus melakukan transaksi yang lebih luas misalnya sampai ke luar negeri, insya Allah itu bisa jadi alasan. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Syafiq ada koreksi. Pokoknya bagiannya yang kita bagi buat janda nanti kan Ustaz. Ini saya khawatir jadi kepanasan Ustaz di sini. Baik, Ustaz Mufi mungkin mau menambahkan Ustaz. Cukup.
Cukup. Insya Allah cukup jelas jemaah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan Ustadz Ami. Barakallahu fikum.